itu ditimbulkan dari akal, nafsu. Tapi kalau kenyamanan itu terbit dari hati dan tidak bisa datang dari luar. Artinya kalau coba di akal kita menghibur kita, tidak mungkin ada kenyamanan. Coba menghibur diri. Kenyamanan itu dari hati, dari dalam, bukan dari luar. Tapi kalau kesenangan itu dari eksternal kita, yang ditangkap oleh panca indera kita, kemudian dianalisa oleh akal kita, ditambah lagi mobil nafsu kita. Anak-anak dibawa ke tempat bermain 10 menit, kasih uang 10.000, bisa senang dia. Tapi kalau kenyamanan tidak bisa. Kenyamanan itu adalah sunatullahnya. Dia akan ditemui ketika hati bertemu dengan Tuhan. Nyaman. Hati sudah bertemu dengan Tuhan. Sekalipun tidak semua orang dapat menyaksikan pertemuan tersebut. Karena kalau tidak ada Allah berikan kenyamanan kita di dunia ini, mungkin dalam berapa hari saja kita hidup menghadapi dunia sudah jadi stres, depresi. Maka Allah melahirkan kenyamanan. Nah, tingkat kenyamanan itu tergantung dari tingkat penyaksian dia pada Tuhan. Jadi tingkat kenyamanan yang paling tinggi adalah ketika dia menyaksikan Allah. Namun hal itu seperti saya sampaikan, itu kita punya kadar masing-masing. Allah menentukan. Namun Bapak Ibu orang kembali dari pertanyaan Bapak, bahwasanya bagaimana kita akan bisa mempertahankan kenyamanan itu. Sama dengan khusyuk, Pak. Khusyuk itu bukan milik kita. Kita hanya bisa berusaha khusyuk. Begitupun kenyamanan. Kenyamanan itu kita berusaha untuk nyaman, tapi usahanya bagaimana? Salah satu yang saya sampaikan tadi, dengan berjamaah, dengan kita mencari lingkungan yang sama-sama mencari kenyamanan. Tentu dalam majelis zikir, dan apalagi hati kita ini telah menjadi hukum baginya, dia akan tenang kalau bersama Allah. Jadi salah satu untuk menjaga tingkat kenyamanan kita adalah menjaga bermajelis, bergaul dengan orang-orang soleh. Gak bisa sendiri-sendiri, Pak. Para sahabat Nabi pun ngadu ke Rasulullah, ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, kami kalau bersama engkau dalam masjid ini nyaman hati kami. Tapi keluar saja kami dari masjid ini udah bercampur lagi, muncul lagi keresahan, muncul lagi kegalauan. Itu para sahabat, Pak, yang ketemu langsung dengan Nabi, apalagi kita. Maka dengan menjaga majelis, menjaga kebersamaan, itu salah satu itu satu. Yang kedua, untuk kembali kepada niat kita dalam bermajelis. Kita bermajelis ini dengan apa? Mohon maaf, ada orang yang mengaji, yang datang ke pesantren, ngajinya yang mengikuti saya. Kalau nggak ada saya di pesantren, keluar, nggak ngaji lagi. Jadi ngajinya bukan karena Allah, ngaji karena guru. Padahal kalau dia ngaji karena Allah, dia pasti menemukan kenyamanan. Kalau ngaji karena guru, nggak akan ketemu guru aja. Pas udah nggak ketemu guru, dia nggak akan dapat kenyamanan di luar sana. Jadi kembali kepada niat kita dalam kita bermajelis.
Bapak Ibu rahmati. Jadi kembali juga pada cerita tadi. Ada langit, ada bumi, ada matahari berperang sana. Matahari itu ibarat zikir kita yang memanaskan pelaga kita. Pelaga dalam hati kita ada menguat itu. Kata dan huruf yang kita ucapkan, zikir yang kita ucapkan dalam bentuk huruf dan kata itu menguat jadi rasa. Kemudian turun dalam bentuk hujan membawa kesejukan dan kenyamanan hati. Jadi zikir ini salah satu bentuk untuk memanaskan telaga tersebut, rasa yang dalam hati tersebut, sehingga menguap itu segala zikir kata itu langsung bertransformasi menjadi rasa, mengembang itu, sehingga nanti konsentrasinya semakin kental, maka dia akan turun menjadi hujan. Itulah buahnya kenyamanan. Hanya saja proses pertemuan itu ada yang bisa menyaksikan, ada tidak. Cuma dia sudah harus mendapat buahnya saja, nyaman saja ketika dizikir. Padahal itu sudah proses. Dizikir yang itu memanaskan tadi, huruf yang dia ucapkan, kata yang dizikirkan itu menjadi rasa. Maka penting Bapak dan Ibu kita berzikir. Apalagi zikir berjamaah ini. Kalau kita berzikir berjamaah, karena orang mengucap la ilaha illallah, telinga kita disumpah dari kalimat itu. Tapi kalau kita zikir sendiri, la ilaha illallah, terdengar suara yang lain yang di kiri dan kanan kita. Jadi cara berjamaah itu membantu kita untuk lebih konsentrasi. Ketika sudah dipukul berkali-kali dengan kalimat tersebut, kiri dan kanan kita berzikir, maka lama-kelamaan itu memanas dia. Telaga dalam hati itu akan memanas. Dia akan menguatkan kalimat tersebut, mencair menjadi hujan, kesejukan. Kalau kita hubungkan juga tentang air itu kan lambang kehidupan, sumber kehidupan. Siapa saja, apa saja disentuh oleh air itu kan hidup. Maka air kehidupan kita bukan air yang seperti kita lihat sekali kita minum itu. Itu air biologisnya. Tapi air spiritual kita itu zikir itu. Zikir yang sudah mengawang, sudah menguap. Itulah air spiritual kita akan membasuh hati kita. Kemudian membuat kesejukan, kenyamanan. Kalau itu setiap hari kita rasakan Bapak dan Ibu, coba bayangkan apapun permasalahan kita di dunia ini jadi kecil, tidak ada yang khawatir, tidak pasti punya masalah. Tapi bagaimana cara mengecilkan masalah itu yang paling berat. Karena semua masalah yang kecil saja menjadi besar. Nah, untuk mengecilkan masalah harus dikalahkan dengan kenyamanan. Siapa bilang orang yang punya hutang tidak bisa nyaman? Bisa. Bahkan orang yang punya harta tidak pernah nyaman. Karena nyaman itu diberikan Allah bagi orang yang berusaha mengingatnya. Jadi jangan kita mengukur kenyamanan itu dari tingkat harta kita atau tingkat permasalahan kita yang kita hadapi. Tidak mungkin masalah kecil bisa menjadi tidak nyaman, masalah besar bisa tak nyaman kita menghadapi dengan zikir. Tapi orang tahunya kan zikir saja menyebut nama Allah, tidak tahu, tidak memahami proses. Bagaimana caranya? Menyebut saja. Berzikir hanya tidak menyebut, semua orang bisa. Bahkan hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan sudah bertasbih lebih dulu daripada kita.
Yang mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.